우리가 연결까지 갔을 때 선수가 6명 참전할 수 있는데 다파 선수까지 합치면 6명 할 수 있을까? Ketika diprovokasi kita jatuh, kita dipukul, diinjak, dicurang. Lawan kasih lihat siapa Indonesia. Hasil timnas Indonesia dan keputusan tegas Erick Thohir serta pernyataan mengejutkan Rafael Struijk. Berita pertama, hasil timnas Indonesia versus Filipina. Luar biasa laga berjalan sangat dramatis dan tentunya supporter Filipina sendiri sangat ramai dan antusias. Begini jalannya perandingan. Mulai babak pertama, timnas Indonesia harus menghadapi serangan dari tuan rumah Filipina. Gawang Indonesia nyaris saja bobol pada menit ke-12 andai Hernando tak melakukan penyelamatan heroik. Dia menepis keluar bola liar hasil sapuan Rizky Ridho dalam sebuah situasi serangan balik Filipina melalui bola panjang. Gawang Indonesia selamat setelah Hernando memamerkan refleks ciamik dengan menepis keluar si kulit bulat. Lini belakang Indonesia sering dieksploitasi hingga membuka kesalahan. Filipina punya peluang emas pada menit ke-19 ketika Rachel mencetak gol setelah umpan kaki ke kaki dengan Mike Otete. Akan tetapi wasit utama menganulir gol itu. Barulah pada menit ke-23, Filipina menjebol gawang Hernando Ari melalui Rachel menerima umpan. Ketinggalan 1 gol, maka Indonesia coba menusuk dari sisi kiri tetapi sudah ditutup Filipina pada menit ke-26. Sandy Walsh langsung ditarik pada menit ke-30 dan dimasukkan Witan Sulaiman. Ancaman timnas Indonesia baru datang pada menit ke-33 ketika umpan kaki Witan kepada Struijk yang masih terlalu meleset. Umpan ajaib Sadil Ramdhani disambut Asnawi yang sudah ditekan hingga menghasilkan sepak pojok. Sadil Ramdhani mengumpan kejut kepada Shaina Patinama yang memaksakan diri melepaskan sepakan yang meleset pada menit ke-41. 3 menit tambahan waktu, Indonesia belum dapat menyamakan skor. Untuk skor akhir dan hasil akhirnya bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Berita kedua, keputusan berkelas dunia ketum PSSI. Erick Thohir bungkam bacot, sampah, dan ngomong gini di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia. Erick Thohir bantah kabar Timnas Indonesia butuh 150 pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan kabar yang beredar di media sosial. Kabar tersebut berkaitan dengan jumlah pemain naturalisasi yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Erick mengatakan bahwa telah beredar di media sosial bahwa Timnas Indonesia butuh 150 pemain naturalisasi untuk bersaing di panggung dunia. Ia menegaskan bahwa itu adalah hoaks. Satu hal yang jelas, unggahan soal 150 pemain dinaturalisasi adalah sebuah berita bohong, fitnah yang tidak masuk akal, terang Erick dikutip dari laman resmi PSSI. Hal yang patut disayangkan adalah pihak yang tak bertanggung jawab sengaja menyebar kabar bohong yang bernada provokatif itu jelas-jelas memiliki niat tak baik, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus federasi saat ini adalah melakukan regenerasi. Regenerasi pemain dilakukan dengan pembinaan yang berjenjang. Dengan proses pembinaan yang baik dan berjenjang, kita berharap regenerasi bisa terus berjalan dan Timnas memiliki stok yang siap dan mumpuni untuk berkompetisi di segala tingkatan umur, ujar Erick. Terkait naturalisasi, Erick mengatakan bahwa proses tersebut dilakukan hanya untuk pemain yang memiliki darah Indonesia. Memang saat ini ada beberapa pemain naturalisasi yang memiliki darah Indonesia dari orang tua atau keluarganya. Jelas jika memenuhi syarat menjadi WNI, mereka memiliki hak yang sama dengan WNI lain untuk memperkuat timnas, ujar Erick. Buktinya banyak pemain luar yang berminat pun tidak bisa memperkuat timnas jika memang tidak sesuai standar dan prosedur yang ada. Jadi perlu ditegaskan core utama timnas kita adalah pembinaan yang berjenjang, tutupnya. Berita ketiga, pengakuan jujur Rafael Struijk soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni yang berposisi sebagai striker. Auto tersaingi, striker Timnas Indonesia Rafael Struijk mengaku sudah mengetahui akan ada pemain naturalisasi berikutnya dari Belanda yakni Ragnar Orotmangoen. Dia menilai hal itu bagus untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda.
Menanggapi hal tersebut, Rafael mengatakan bahwa hadirnya Ragnar membuat timnas Indonesia punya banyak pilihan di lini serang. Ia pun menyambut baik rencana PSSI meski belum mengenal Ragnar secara personal. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus, kata Rafael. Saya mendengar dengan banyak kualitas, jadi itu bagus untuk tim, tambahnya. Lebih lanjut, Rafael mengatakan enjoy membela timnas Indonesia setelah memutuskan jadi WNI. Dia merasa semuanya berjalan lancar sehingga target untuk membawa tim merah putih berprestasi terbuka lebar. Ya, saya sudah beberapa bulan bersama tim ini, saya pikir sangat bagus pada awalnya, ujar striker 20 tahun itu. Ini sangat bagus, semua orang sangat baik, jadi saya merasa seperti di rumah sendiri. Dan sekarang kami mulai membangun dan menjadi tim yang lebih baik, sambung Rafael. Waduh, bisa semakin sengit nih guys persaingan striker di timnas Indonesia. Tetapi menurut admin pribadi sih setuju untuk menambah daya gedor dan kekuatan timnas Indonesia. Menurut kalian gimana? Beri pendapat kalian di bawah ya. Kualifikasi Piala Dunia malam ini di Filipina antara timnas senior Indonesia dan Filipina telah menjadi sorotan utama setelah muncul tuduhan serius terkait kecurangan yang dilakukan oleh pihak tuan rumah. Pertandingan yang seharusnya menjadi panggung penentuan untuk satu tim yang akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia kini terbungkus oleh kontroversi yang mengguncang dunia sepak bola. Semua dimulai pada menit-menit awal pertandingan ketika wasit, yang kemudian tidak akan disebutkan namanya, mulai menunjukkan keputusan kontroversial yang tampaknya merugikan timnas Indonesia. Beberapa keputusan kartu kuning dan pelanggaran yang tidak jelas membuat para pemain Indonesia dan pendukung mereka merasa tidak puas. Namun situasi mencapai titik kritis ketika gol indah yang dicetak oleh timnas Indonesia dianulir oleh wasit dengan alasan yang disebut-sebut tidak jelas dan kontroversial. Video VAR dalam kurung Video Assistant Referee kemudian menunjukkan bahwa keputusan wasit untuk membatalkan gol tersebut mungkin didasarkan pada interpretasi pribadi yang meragukan. Para pemain dan pelatih timnas Indonesia segera merespons dengan protes keras, menyebut keputusan wasit sebagai upaya sengaja untuk merugikan mereka. Ketegangan semakin meningkat di lapangan dan suasana di stadion menjadi tegang. Pendukung timnas Indonesia di tribun menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan nyaring, menyebabkan kekhawatiran akan ketidakstabilan di antara para penonton. Beberapa sumber melaporkan bahwa beberapa insiden aneh terjadi di luar lapangan menunjukkan bahwa ada upaya untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Namun, klaim-klaim ini masih dalam penyelidikan dan pihak berwenang belum mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Federasi Sepak Bola Internasional dalam kurung FIFA telah memberikan pernyataan resmi bahwa mereka akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Komite Disiplin FIFA akan membahas semua bukti dan kesaksian yang dikumpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kondisi ini menempatkan reputasi wasit dan integritas kompetisi Piala Dunia dalam bahaya. Sementara itu, para penggemar sepak bola di seluruh dunia mengecam keras dugaan kecurangan ini dan menuntut transparansi dan keadilan. Banyak yang mendesak FIFA untuk memberikan sanksi tegas jika terbukti adanya perilaku curang dalam pertandingan ini. Kisah kontroversial ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Apakah timnas Indonesia akan mengajukan protes resmi? Atau apakah FIFA akan mengambil tindakan tegas? Semua mata tertuju pada proses penyelidikan yang akan menentukan nasib kedua tim dalam perjalanan menuju Piala Dunia.